Selamat datang di podcast saya yang kelima, kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah mau stay tune. Terima kasih banyak sudah mau subscribe di channel ini. Oh iya, video latar belakang yang ada sekarang ini sebenarnya adalah video garapan. Jadi saya juga ambil video ya, karena memang saya hobi banget untuk ibarat kata itu take sana take sini. Banyak sekali. Dulu saya pernah ikut teman saya yang ngerjakan kabel apa? Sorry. Kabel udara, artinya kabel Telkom itu saya juga sempat bikin videonya. Lama itu, nggak tahu videonya di mana sekarang, itu mulai ngeslag ya, itu saya dulu bikin. Kemudian kali ini saya juga, karena saya sekarang pindah di dunia konstruksi kecil-kecilan, juga las-lasan, akhirnya saya bikin-bikin ibarat kata itu ya dokumentasi lah ya. Dan ini pengerjaan, ibarat kata itu pengerjaan sekarang sudah keramik di lantai atas ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah bantu saya ini ya. Ini ada Cak Surin, kemudian Pak Ngatmijan, kemudian Sapi'i, PI, kemudian ada Mas Anton dan Rudi. Jadi ada 3 tukang, 1 semi tukang dan 1 kuli. Mereka berlima ini sudah, kalau hitungan saya itu 2 bulan, 2 bulan pengerjaan. Jadi ada bangunan yang sudah 1,5 tahun mangkrak, dan itu susahnya adalah itu saya yang borong, kemudian hancur-hancuran, lalu saya ibarat kata itu minta tolong ya kepada Cak Surin gitu kan, tolong aku golek no wong sekiranya garapan iki sampean marekno, selesaikan tolong. Akhirnya 5 serangkai ini yang kemudian menggarap ya, dan alhamdulillah 2 bulan ini sudah dapat banyak sekali. Mungkin 3 minggu lagi sudah finishing. Ini sudah lantainya ya, sudah, ini hari pertama lantai, dan tadi hari kedua saya juga sempat take juga, sudah 1 kamar selesai, lantai kamar mandi bawah selesai, pasang kaku selesai. Jadi cepat ya, saya seneng banget. Yang lama itu adalah ini, ibarat kata itu tembok misalkan ya, temboknya itu gelodoki deh, tukang yang lama itu nggak tahu itu campur semen apa enggak, temboknya itu gelodoki ya. Memang kalau bata ringan harusnya ya pakai black bull atau itu lebih 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 oke ya, tapi karena ini sudah kadung dilepo ya sudahlah, akhirnya kita pakai pasir. Nah, pasirnya yang dulu itu jelek, kemudian juga semennya juga ndak masuk ya, akhirnya buahnya rontok Pak, di aci itu aciannya kopong dan retak-retak langsung ya. Ya akhirnya ya nggak mau didodolin lagi, ini yang jadi kendala lamanya di situ. Kemudian ngelepo luar itu juga, tukang yang lama itu sebenarnya salah ya, harusnya dia bata naik 3 di MU sama di apa, sekalian di apa itu namanya aquaproof ya. Ini ndak di Jarno telanjang begitu ya. Wah, amburadul. Makanya saya terima kasih banyak sudah dibantu sama bapak ini ya, 5 orang, yang saya minta izin juga kepada mereka. Cak, gimana kalau tak carikan garapan? Oh iya Mas, makasih. Wah itu, saya akhirnya memberanikan diri, selain juga di dunia las-lasan, saya juga nerima sipilan. Saya siap hitungkan nanti orang-orangnya ya, ini yang akan bantu, dan alhamdulillah ya mereka ini benar-benar, kalau saya bilang itu ahli ya. Jadi saya pertama kali saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak tukang, semi tukang dan kuli yang sudah bantu-bantu saya untuk menyelesaikan rumah yang kecil sekali dan sangat menguras emosi. Oke, saya ingin cerita sedikit tentang rumah ini ya. Rumah ini itu lokasinya strategis. Jadi lokasinya ada di kota Surabaya, di perbatasan antara Kelurahan Semolowaru dan Semampir. Yang jadi Ciami itu meskipun di gang ya, di gang kecil, nama jalan depannya Jalan Pertolongan, artinya itu jalan Asina itu mirip pribadi, cuma dibuat jalan ya, tapi lebih lebar, artinya bukan gang senggol ya, bukan, ini 2 sepeda aja lewat nggak masalah. Nah, itu di perbatasan dengan perumahan, jadi memang lokasinya memang strategis, cuma nggak ada tempat parkirnya untuk mobil. Namun ini di perkotaan sama juga kalau di Jakarta dan di Bandung misalkan, kalau sudah di kota itu kan edan-edanan harganya ya.
mahal-mahal. So ini lokasinya strategis ya. Jadi awalnya itu ada tetangga saya minta tolong untuk beliin tanah ya. Kemudian saya beserta keluarga ini ada nih duit silakan dipakai ya kan. Kemudian belilah tanah itu. Nah, satu sisi saya kebetulan juga itu berkumpul sama teman lama saya. Saya lama nggak ketemu ya. Kemudian saya ke tempat dia gitu. Kebetulan dia juga sudah mendirikan pesantren gitu kan. Nah, disitulah kemudian saya akhirnya ketemu dengan tukang gitu, tukang bangunan gitu kan. Nah, karena koneksi itu tadi saya bilang ke tuan rumahnya yang punya yang punya tanah itu, gimana kalau bangunannya juga saya handle. Wah, saya pede sekali. Ya monggo Mas, oke lah. Dengan apa? Dengan ingin ibarat kata itu ada dua tukang itu yang ya tukang gitu ya, ingin ya wis cek podo-podo jenenge apa ya tepos lirois ayo ikut kerja gitu. Ternyata itu kesalahan fatal Pak Bro, dan sebenarnya teman saya yang kiai itu sudah mengingatkan, cuma pekewo gimana cara mengingatkannya. Ibarat kata itu jangan pakai dua orang itu karena memang bermasalah. Nah, cuma bilangnya ya opo mereka dua orang itu juga ibarat kata itu santri di situ kan. Gimana ngomongnya ini susah. Jadi satu tukang itu memang parah ya. Jadi jare wong-wong itu gawan bayi itu salah. Dan memang harus diawasi terus, dan levelnya belum level tukang, belum tegen, harus ada pengawasnya. Oke lah, satu orang ini saya ambil yang notabene dikenal dalam tanda petik itu selalu bermasalah dengan garapannya. Kenapa saya berani ambil? Pertama, karena ada tukang yang lain gitu kan. Saya kontak tukang yang lain yang mau gitu ya. Oke, nggak apa-apa, ini serepnya lah ibaratnya itu sebagai ibaratnya kernet lah. Nah, di detik terakhir ketika mau mondasi itu, tukang yang saya ibarat kata itu saya buat gacuan itu mengundurkan diri, Pak. Mas, saya nggak bisa, Mas, saya masih mengerjakan yang lain. Loh Pak, sampai kok gak ngomong, saya bilang begitu. Ini kadung saya janji dan harus dipondasi hari ini, ikuti tanggal. Baiklah. Nah, akhirnya mau nggak mau kan pakai tukang yang ini. Nah, saya dibantu sama yang punya tanah gitu. Mas, saya ada juga saudara ini nggak apa-apa ikutan kerja, dia juga tukang. Oke, nggak masalah. Masuklah akhirnya ada dua tukang dan dua kuli ya. Dan akhirnya kita jalan. Awalnya saya itu juga deg-degser ya. Ini temenan tagak gitu, terutama yang tukang saya bawa dari teman saya itu. Ternyata nggak lido bro, garapannya salah. Misalkan pasang sepatu itu juga miring pak bro, kampret tahu. Saya suruh menerapkan dikuatin. Kemudian masang pondasi batu hebel yang sudah jelas-jelas ada batu kumbung di situ, malah pakai hebel. Jadi kan nggak rata gitu ya. Dia mau ngelevelkan pondasi nggak rata. Akhirnya setelah kumbung dikasih hebel, tapi hebelnya itu diturunkan bro, jadi turu hebel itu untuk miring. Waduh, padahal itu kan sebenarnya masalah keduaan ya, dikeduk aja lo dilevelkan, mosok gak iso. Nah intinya itu sudah ada tanda-tanda bermasalah sejak awal. Akhirnya pengerjaan dalam waktu 1,5 bulan itu saya berhentikan karena saat masang hebel itu miring pak. Hebelnya itu miring, dindingnya itu wis berhenti ini sebelum sebelum nanti hari H ini ketika ngedek ya, ini bisa hancur-hancuran dan ndak ada ringnya, ndak ada tariannya itu untuk dindingnya itu. Waduh parah, ini gimana ini. Akhirnya saya berhentikan, udah selesai semua dah. Nah ini karena efek cupu ya, saya nggak kenal orang gitu. Akhirnya satu tukang yang juga dari pondok itu saya hubungi, saya ambil hatinya. Jadi ketika di Garapan saya datengin, ya salah TP-TP ya. Ketika mengerjakan kamar mandi di pondok itu kok nggak ada yang bantu gitu ya. Akhirnya saya coba ngomong-ngomong, dan barusan tahu saya kenapa kok tidak ada yang bantu, karena memang cangkeme atau mulutnya ini nggak enak pak. Dan kalau bahasanya itu ya apa, suul khuluk apa ya, muruahnya itu atau kepribadiannya itu jelek pak, itu yang jadi kendala. Akhirnya nggak ada yang mau bantu. Oke lah, ya coba
itu saya kalahi gitu ya, dia masih ada garapan, saya tunggu, nunggu itu mungkin ada sebulan ya, sebulan setengah gitu, nunggu kemudian dia pulang kapan datang, wis pokoknya saya tunggu lah. Dalam proses menunggu itu 1,5 bulan 2 bulan kayak nggak ada orang lain aja, emang ini karena kebodohan saya pribadi ya. Dan saya tunggu aja coba orang ini ya kan, saya gernii lah, akhirnya mau mengerjakan, sudah mulai mengerjakan ya decknya itu. Saya bilang ke dia, sampean golek kuli pak gitu. Waduh mas, ini saya nggak ada. Sampean kuleni dewi. Akhirnya saya kuli sendiri pak. Jadi ngerami dek-dekan itu saya ikut ngerami. Setelah didek, ditinggal pak pekerjaan itu. Ditinggal kira-kira ada mungkin 6 bulan ya. Dia ngerjakan rumah dari teman saya yang punya pondok tadi itu. Itu totalnya 6 bulan pak. Waduh, saya tunggu aja. Saya nggak enak sama tuan rumahnya loh. Saya nggak enak sama tuan rumahnya, gimana ini, orangnya juga masih ngerjakan di sana itu ngerjakan sendirian pak, nggak ada temen, dikasih kuli A nggak cocok, kuli B nggak cocok. Ya sudahlah, akhirnya saya coba tunggu selesai dari rumah sana, dia pulang datang lagi ngerjakan satu-satu. Nah pada tahap kedua itu dia bawa saudaranya sendiri, ngomongin ini, ya alhamdulillah mas itu kok no pangeran adikku dewi itu kok no pangeran. So, omongannya itu gak masuk lah, menurut saya itu gak masuk ya, dan dibalut dengan agama yang itu justru saya tambah enek gitu loh. Ini orang ini ngapain sih, niatnya itu pengen menguasai orang dengan dalih agama, dengan hal-hal yang apa ya, ibarat kata itu hal-hal yang ibarat kata itu supranatural lah. Itu loh ada kuntilanak naik becak, pernah bilang ke saya gitu. Saya kemarin mas tinggal di rumah itu mas, saya ngomong ngaji tauhid, semua hewan tuh loh mas kayak berhenti, taek wis omongan wis gak dipercaya. Itulah kenapa akhirnya dianya sendiri tidak ada yang suka di pondok itu gitu loh. Semua orang menghindari dia, demi apa? Supaya tidak terlibat masalah. Ini orang ini parah gitu loh, parah secara kepribadian tuh parah. Ya saya tanya teman saya itu lah, kenapa mau ingu? Ya namanya juga orang mau mondok kan begitu. Plus juga yo aslinya betem-betem juga teman saya itu, betem-betem juga karena memang sudah parah ya. Misalkan ketika teman saya ini ada orderan untuk mengobati orang, malah tukang ini maju kemudian seakan-akan ngobati, jadi seakan mau nunjukkan gitu loh, padahal ya ilmunya gak ano. Pernah teman saya itu punya customer, jadi orang yang konsultasi spiritual. Nah kebetulan si tukang ini pernah diajak ke situ. Lain hari di luar pengetahuan teman saya ini, tukang ini datang ke situ ngasih nasihat-nasihat spiritual sampai anaknya itu keluar dari bank BRI atau BNI, sampai nggak kerja sekarang, ngeluntung. Itu parah, jadi memang sangat parah, muruahnya itu parah. Dan saya barusan tahu akhir-akhirnya itu. Oke lah, skip ya. Akhirnya saya sama adiknya tukang ini ngerjakan mulai dari nembok ya, kemudian mulai naik apa itu namanya itu gawangan ya, kemudian mulai naik belandar untuk asbes ya, sampai akhir tuan rumahnya juga pernah disekap juga, jadi pernah ketahuan jam 2 siang itu masih tidur ya. Parah pak. Dan pekerjaan pulang sampai maghrib itu kayak nggak ada hasilnya, padahal dikerjakan kukang dan kuli, nggak ada hasilnya, nggak ketok hasilnya itu. Lama kelamaan ngelama, kayak misalkan negur tuan rumahnya itu, aku loh di mana mana itu dibantu tuan rumahnya mas, di rumah ini tok nggak dibantu, itu kan kurang ajar lo. Kamu itu dibayar untuk menyelesaikan pekerjaan, malah minta tuan rumahnya itu bantuin nguli, kan parah. Pernah setelah bancaan saliman begini, ternyata dia nyondorkan tangannya gini, jadi seakan-akan suruh ngambung. Ini sudah ngelama, ini menurut saya sudah ngelama dan sudah tidak kondusif lagi, sampai ngaku-ngaku wali dan sebagainya. Wis ini sudahlah gak masuk dan sudah melonjak, padahal itu gaji juga jangkep 150. Kemudian tempat itu layak, saya tempatkan di belakang musola, lantainya keramik, ada kipas, layak, kamarnya layak, sangat layak. Makannya juga 2 kali sehari, kopinya juga nggak pernah telat ya. Gak karuan. Jadi akhirnya ya saya cut gitu loh. Saat di cut itu, wah sudah kan, namanya juga sudah mulai, wah kok tiba-tiba di cut. Nah, wis ngaliyo wis.
Nah itu nggak masuk ya. Misalkan dia pulang ke daerahnya di Seragen, saya aslinya Surabaya tapi tinggal di Seragen, di Bungur suruh minta jemput pak. Aku ini suwe-suwe dadi babu nih, nggak teli. Jadi sudah saya siapkan sepeda, udahlah ambil sepeda saya Grand itu, gitu kan. Berdiam aja, saya servisin, ya saya laskan, kemudian saya serviskan, kemudian saya ambil, saya taruh di rumah Juanda. Saya bilang ke dia, ayo mas ambil sepedanya, daripada saya nganterkan you ke sana kemari kan, mending sampean pakai sepeda sendiri aja ini. Nggak mau, saya udah tawarkan nggak mau. Mintanya itu ternyata saya barusan tahu, mintanya itu dindorokan. Jadi ini sepedanya ndoro, ini BPKB-nya, baru mau. Mintanya itu koyok-koyok dilayani. Dan saya sudah enak dengan semuanya, senek ini nggak teli, akhirnya saya cut dan saya betem-betem ya, ibarat katanya marah banget. Oke lah, dalam urusan pekerjaan itu ndak husnul khotimah dia. Saya sampai apa namanya marahnya itu tatkala saya pernah update lewat sebuah omongan ya, itu jalur sapi tank itu tidak dimasukkan sapi tank. Jadi ada paralon tai dari atas, dari kloset masuk ke bawah. Kan itu kan paralon harusnya masuk ke sapi tank tuh. Itu nggak dimasukkan sapi tank pak. Ditaruh di luar itu sapi tanknya, dan sapi tank hanya dilubangi kecil, seakan-akan jarak gitu loh. Jalur tai dari bawah, yang lantai bawah kamar mandinya itu dimasukkan resapan. Ini parah ini. Jadi saat itu juga saya marah minta ampun. Sudah temboknya rompal ya, temboknya rompal. Saya minta PI itu untuk ini, sudahlah ini temboknya sudah papras saja semuanya, sudah ganti lap one baru. Temboknya rompal saya masih oke. Jalur atas itu robek, tempatnya WC, paralnya WC itu pecah dan dilem sama dia, kemudian ditutup sama lepo. Itu juga nggak ngomong sama saya barusan tahu terakhir. Itu saya masih bisa oke, masih bisa perbaiki. Sampai akhirnya saya benar-benar marah itu saat urusan sapi tank. Sapi tank, paralon sapi tank tidak dimasukkan ke sapi tanknya, ya tambah ditaruh di luar base dan dikasih lubang kecil gitu. Saya kan jarak lah. Anda bisa bayangkan kalau udah ketutup keramik, orangnya lagi beol di atas ya, kemudian digoyang kan dia ngerembes itu ke keramik bawah, dan taiknya juga ke paralon, nggak masuk ke nggak masuk ke sapi tank pak. Jadi lihat jarak, makanya kemudian saya marah itu, saya WA, saya telepon nggak diangkat tuh, saya pisu wis, saya betem ketemu orang ya lo no itu ya, semoga aja ketemu ya, dan semoga aja lihat video ini biar tahu itu. Jadi oke, rumah tadi itu akhirnya saya ganti tukang ya, sudah 2 bulan ini pengerjaan, dan alhamdulillah banget urusannya hanya urusan pekerjaan. Mereka ini juga orang yang amanah, meskipun nggak pernah bicara agama tapi amanah betul pak bro. Ini bukan salah agamanya, salah personnya ya. Jadi yang tukang sebelumnya nggak teli aja nih ya, mau dipakai agama apapun ya tetap nggak teli, orangnya nggak teli. Jadi akhirnya dibantu sama bapak-bapak 5 ini, dan saya bersyukur sekali sekarang sudah jalan 2 bulan, mungkin 3 minggu lagi akan serah terima kunci. Jadi rumah ini juga jadi pengalaman saya yang pertama ya untuk memborong, dan saya juga disupport bapak ini, jangan patah arang mas, karena memang sampean seneng jualan, seneng dengan YouTube ya, seneng ngomong ngalor ngidul, seneng juga ibarat kata itu apa ya, bikin konten ya. Kita ini juga apa namanya support lah kalau emang sampean ada harapan, dan saya ucapkan terima kasih banget ya. Dan saya sendiri apa ya, ibarat kata itu dunia tukang ini memang dunia yang nggak ada mandeknya ya, selalu ada setiap tahun, selalu ada garapan dan memang potensial. Saya tidak bicara masalah misalkan bangunan yang ibarat kata itu yang mewah-mewah ya, mungkin middle end ya, mewah juga bisa, nggak masalah. Wong misalkan Surin itu pernah mengerjakan banyak hotel di Bali ya, Four Seasons itu juga dikerjakan sama dia untuk batu adesit dan pemasangan apa, granit atau marmer ya, marmer kayaknya di sono itu. Jadi basicnya ada tukang marmer, dan harapannya kalau pasang keramik itu rapi banget, nyeneng no ya. Pernah juga sebelumnya itu bikin mock up untuk wastafelnya apartemen di Surabaya, tapi gagal ditelikung orang ya. Biasalah dalam bisnis itu semacam itu. Makanya saya melihat potensi-potensi dari Cak Surin, potensi-potensi dari Pak Ngatmijan, PI ya.
Itu Rudi juga itu, sayang kalau emang hal-hal semacam ini tidak dikabarkan ya, karena jangan sampai kemudian kesalahan-kesalahan saya saat membangun bangunan ini juga kemudian sampean terima juga gitu loh. Jadi mending sampean belani apa ibarat kata itu daripada cari yang nggak jelas. Jadi bukan bukan bilang bahwa yang lain itu harapannya jelek, enggak. Banyak tukang juga bagus. Tinggal bagaimana kita menemukan, kan begitu. Kemarin itu ada di Facebook orang komplain, minta tolong orang di Facebook, grup Facebooknya tukang-tukang ya, tapi garapannya blendes. Nah sekarang cari tukang tuh mudah loh, di Facebook aja grup itu banyak, tinggal kontak. Itu masih satu tahap. Kedua, sampean juga melihat garapannya, jangan sampai nggak melihat garapannya, mana garapan yang sudah pernah sampean kerjakan gitu. Kalau itu sudah sampean nilai sendiri bangunannya bagus, oke, layak, minta berapa sampean perharinya, tinggal itu aja. Nah, saya alhamdulillah sudah punya resources sekarang ini, tukang-tukang yang bagus ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan ke sampean. Kalau mau tukang bagus ini ada, silakan kontak sendiri dan dealkan sendiri, tidak masalah. Supaya apa? Supaya bangunan sampean nanti itu benar-benar ibarat kata itu genah. Dan saya juga mensupport tukang-tukang yang lain itu untuk online, sering online dan menunjukkan hasil kerjanya, karena yang potensinya besar sekali. Jadi ini mas-mas bro dan pak-pak bro ini. Jadi memang tadi kita tunjukkan skill Anda juga supaya orang tahu dan supaya orang hire sampean. Ya bukannya untuk riak ya, bukan. Karena memang ini urusan pekerjaan, dan itu bagi di era sekarang ini penting banget Pak Bro, sangat-sangat penting ya. Supaya apa? Supaya tujuannya itu ya orang-orang ini yang tidak tahu bangunan itu akhirnya bisa minta tolong sampean, supaya apa? Supaya nggak kecelik ya. Jangan sampai kecelik, tiwas sudah mengeluarkan banyak duit garapan salah ya. Saya itu sudah mengeluarkan uang gitu kan, sambil dapat ceramah tuh sama tukang sebelumnya itu. Ceramahnya gak karuan. Wes, aduh, ceramah padahal ya barusan bisa baca Quran ya, hitungan 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu gitu. Saya udah sejak lahir itu di ngajiin sama orang tua gitu. Masih ceramain Pak, saya diem aja ya. Akhirnya kan ketahuan buruknya kenapa kok di pondok itu ketika bangun dia sendiri, kan bukan karena nggak ada yang bantu, karena dia sendiri yang nggak teli wonge. Itulah ya. Jadi ini adalah penyakit saya yang saya juga harus berkaca bahwa saya tidak bisa mudah percaya dengan orang begitu saja ya. Wis anggar percaya ndak bisa, harus dibuktikan ya, harus di cross check ya, harus diperhatiin lebih lagi ya. Jadi memang apa ya, tidak ini apa ya, ibarat kata itu alhamdulillah lah bisa ketemu dengan orang-orang yang saya kira juga ahli di bidangnya, dan ada kesempatan untuk bisa mengenalkan ke Anda semuanya. Baiklah, demikian ya, bangunan ini alhamdulillah sudah mau jadi. Insya Allah 3 minggu lagi selesai. Saya mungkin perkiraannya sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ya, atau misalkan seminggu atau 2 minggu setelah itu, karena memang PDAM-nya itu akan dipasang setelah Lebaran jelasnya itu. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak sudah menyimak sejauh ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan kita akan jumpa lagi di podcast yang lain. Ini podcast kelima saya akhiri di detik ini. Terima kasih. Bye bye.